Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu literasi keuangan digital. Di era sekarang, hampir semua beraktivitas sudah serba digital, mulai dari belanja, bayar tagihan, sampai transfer uang. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara menggunakannya dengan aman dan juga bijak? Nah, disinilah pentingnya literasi keuangan digital. Dan untuk membahas topik ini, hari ini kita sudah bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Mario Huta Barat selaku Funding dan Transaction Bank Rakyat Indonesia Lubuk Pakam. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Sehat Bapak? Sehat. Semangat? Semangat. Nah, itu yang paling penting ya Pak ya. Benar. Kalau kita udah sehat pasti semangat Bapak ya. Benar sekali Pak. Nah, ini dari Bank Rakyat Indonesia Lubuk Pakam Bapak ya? BRI Lubuk Pakam. BRI Lubuk Pakam. Gimana aktivitasnya bersama BRI Bapak? Kalau di BRI saya menjabat sebagai Funding Transaction Manager. Jadi mengelola setiap tabungan, rekening, simpanan atau kegiatan transaksi untuk masyarakat Deli Serdang. Masyarakat Deli Serdang ya. Nah, jadi memang relate dengan tema hari ini, kita bicara literasi keuangan. Benar. Ya pasti sedikit banyaknya peran saya ada di situ. Nah, Oke, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih Pak sudah hadir di podcast kita. siap. Luar biasa, mungkin yang perdana ya di sini Bapak ya. Perdana. Perdana ya. Ini yang pertama kalinya. Oke, kita tadi mungkin udah kenalan singkat nih sama Pak Mario. Oke, kita mau bahas sedikit nih Bapak tentang literasi keuangan digital ya Bapak ya. Benar. Sebenarnya mungkin banyak masyarakat ya taunya beraktivitas sehari-hari dengan keuangan digital. Tapi mungkin belum tahu sih apa sebenarnya itu keuangan digital ya. Dan mungkin seperti apa pentingnya literasi keuangan digital di zaman sekarang ini Bapak. Baik, jadi memang after COVID, percepatan akses digital itu kan trennya pertumbuhannya signifikan. Benar. Jadi ketika akses fisik dibatasin, manusia itu kan seolah-olah dipaksa harus bertransaksi lewat dunia maya semua kan, secara digitalisasi semua. Nah, jadi di sini perbankan juga harus siap. Harus siap mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya mengenai akses keuangannya. Syukurnya, sebelum COVID, BRI itu sudah siap membangun pondasi untuk digital banking. Dengan super apps yang kita kenal dengan namanya itu Brimo. Brimo. Ya, jadi syukurnya memang sebelum COVID, Brimo kita udah ready nih. Nah, ketika pada saat COVID terjadi, maka tren pengguna Brimo itu meningkat drastis. Nah, karena banyak pengaruh di dalamnya itu, kegiatan fisik kan dibatasi. Benar. Mau transaksi tunai kita datang ke toko itu kan takut, jadi kan serba dibatasin. Jadi mulailah masyarakat beralih mindset ke digital banking. Nah, jadi di sini kita perbankan juga nggak hanya sekedar menjangkau masyarakat yang paham teknologi, karena kan digital banking ini kan mindsetnya adalah anak muda yang sudah lekat dengan penggunaan smartphone gitu kan. Biasa disebut dengan gadget ya. Gen Z ya, benar. Jadi kita juga menjangkau gen lainnya gitu, generasi lainnya. Nah, terus gimana dong dengan yang baby boomers, yang orang tua, mau ke bank takut, mau ke kantor takut, tapi dia butuh kirim uang ke keluarga, ke anak. Nah, kita juga sediakan layanan inklusi keuangan berupa agen briling. Nah, itu salah satu peranan kita. Nah, kalau kita bicara literasi kan harus ada inklusinya juga. Benar. Kita bicara pemahaman produk keuangan kan harus ada juga aksesnya ya. Akses paling dasarnya itu tentunya kita berangkat dari agen briling. Jadi menjangkau masyarakat yang di desa-desa, yang nggak punya handphone, yang nggak punya sinyal, yang nggak pernah tahu kantor BRI itu gimana, itu kita jangkau melalui agen briling. Nah, setelah sudah punya aksesnya, baru kita kasih pemahaman digital banking. Digital banking itu pertama yang pasti buka rekening dulu. Setelah buka rekening, terus kita ajarin nih, oh bisa loh transaksi itu nggak usah ke kantor lagi, udah bisa dari handphone sendiri. Caranya gimana? Dengan menginstal aplikasi Brimo ini sendiri. Di Brimo itu udah lengkap ya. Seluruh kebutuhan literasi itu udah komplit. Komplitnya gini,
Literasi itu kan pasti, kalau kita bicara literasi itu ada beberapa tingkatan ya. Step ya. Yang pertama itu kan mengenai pengeluaran rutin. Pengeluaran rutin itu kita berbicara tentang cicilan, kewajiban ya kan. Betul. Dulu bayar cicilan ke kantor, sekarang udah bisa dari handphone. Terus yang kedua tentunya kebutuhan hidup sehari-hari, belanja, beli beras, beli gula. Sekarang kan udah bisa belanja online kan? Iya, benar. Pembayarannya melalui handphone, melalui Brimo. Nah, setelah itu, ketika masyarakat sudah paham ke pengeluaran rutin, baru kita mulai ajarkan nih, ada namanya dana darurat. Kita harus saving nih. Kita harus saving. Masalah berapa porsinya itu disesuaikan kebutuhan masing-masing sih ya. Walaupun ada beberapa yang pernah saya pelajarin. Ketika dia anak lajang, mungkin 3-6 kali penghasilan bulanan, menikah belum punya anak 9-12, sudah punya anak 12 sampai sekian. Nah, tapi itu dikembalikan ke penghasilannya masing-masing. Penghasilan masing-masing. Nah, setelah itu baru mulai kita naikkan lagi awareness-nya, yaitu asuransi. Asuransi itu penting buat coverage. Kita nggak tahu kan kapan sakit, kapan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ada coverage yang harus kita ajarkan gimana caranya supaya ketika kejadian itu terjadi sudah ada proteksinya, tidak mengganggu yang di depan ini loh gitu. Baru terakhir setelah itu kita ajarkan investasi. Investasi paling gampang aja, cicilan emas. Benar. Ya, nggak usah langsung mikir obligasi dan lain-lain. Yang paling mudah aja dulu nyicil emas, udah bisa kok dari Brimo. Produknya udah ada. Oh gitu. Iya. Kenapa emas ya? Paling satu simpel kan, baru rata-rata kan ya, rata-rata ibu-ibu kan paling senang tuh paling suka emas dengan emas ya. Nah, kalau kita ke toko itu minimal beli 1 gram, di sini kita mulai dari 10.000 juga udah bisa nabung emas, gitu. Nah, jadi dari situlah kita stepnya, kita jangkau dulu, baru kita ajarkan sampai dia paham, pure paham mengenai literasi keuangan. Jadi memang BRI saat itu sebelum COVID juga memang sudah siap. Fondasi kita udah siap. Fondasi Brimo itu udah super Brimo, apps kita itu. Brimo sudah siap ya. Tapi setelah COVID sampai sekarang juga masih banyak yang menggunakan aplikasi ini. Justru di 2025 kita pengguna Brimo itu 44 juta something. Tumbuh 18,9% seingat saya. Tumbuh dalam 1 tahun itu tumbuhnya signifikan. Artinya memang ya, apalagi generasi sekarang kan generasi yang semakin melek teknologi ya. Benar. Jadi pasti kebutuhan akan digital banking itu akan semakin tinggi gitu. Nah, peranan kita ya tentunya satu, tetap kita campaign penggunaan digital banking itu penting, apalagi di Brimo itu udah komplit ya. Kita bisa transfer, bisa belanja, segala kebutuhan kita akomodir, mau beli asuransi bisa, mau nyicil emasnya bisa, mau investasi bisa, semuanya udah komplit dalam satu genggaman handphone doang. Benar. Nah, paling yang perlu kita ajarkan tentunya di sini kehati-hatian ya. Kehati-hatian tetap ya. Karena kan kejahatan itu selalu berevolusi ya. Iya, benar. Dulu kejahatan fisik ngerampok orang di jalan, sekarang kejahatannya scam handphone kita ya. Terus kita bobol, rekeningnya dibobol. Dan itu sebenarnya jauh lebih bahaya. Kenapa? Kalau kejahatan konvensional yang kita tahu, pelakunya dan korbannya berada di lokasi yang sama. Benar ya? Benar. Saya rampok Bapak kan pasti kita harus ada di lokasi yang sama gitu. Benar. Tapi kalau kejahatan digital ini pelakunya bisa di mana luar saja negeri, gitu ya? korbannya di mana gitu. Nah, yang penting dia udah ngantongin identitas kita gitu ya. Nah, kehati-hatian ini yang paling harus kita ajarkan, awareness terhadap kejahatan digital sendiri. Nah, itu dia menarik tadi nih pembahasan dari Pak Mario tadi ya. Kalau udah ada digital juga kita harus tetap hati-hati ya Pak ya. Nah, kalau dari BRI sendiri untuk yang apa ya namanya mengantisipasi hal-hal seperti ini, apa yang dilakukan oleh BRI sendiri? Karena kita tahu juga tadi Bapak sampaikan bahwasannya ya tetap harus hati-hati. Semakin canggih juga di kejahatan gitu ya. Tapi dari Brimo sendiri atau mungkin dari BRI sendiri punya fitur atau mungkin sistem yang memang menjaga kerahasiaan sendiri Bapak? Pasti. Jadi sederhananya begini Pak. BRI itu udah siapkan gembok yang super
tebal, super kuat, super canggih, nggak bisa digergaji. Ya gitu ya. Tapi ketika kuncinya kita kasih sama orang yang salah, tetap bisa dibobol. Bener kan loh. gitu ya. Karena kejadian sekarang kan yang paling familiar aja di APK. Oh, ada undangan, kita asal pencet. Ternyata itu APK yang tidak resmi, yang secara tidak langsung kita memberikan izin ke orang jahat untuk mengakses apapun yang ada di handphone kita, termasuk username dan password yang kita save. Jadi edukasi kita memang sampai sekarang jangan pernah save password apapun di handphone. Ya, ini mungkin ini yang paling sering kita lakukan biar cepat ya, di save aja gitu. Nah, paling kita edukasi ya, yang paling pertama itu jangan pernah men-save apapun password di handphone. Yang kedua, jangan percaya undian-undian atau iklan undian yang sifatnya itu terlalu di luar nalar gitu, kan gitu ya. Selamat Anda pemenang ini, padahal ya kita ngerasa kayaknya kita nggak mungkin menang nih, tapi tergiur karena iklan-iklan yang justru mengarahkan kita menjadi korban kejahatan digital. Jadi secara sistemnya, pondasinya kita kuatkan, tapi kita juga harus edukasi kepada pengguna. Benar. Agar terjagalah kehati-hatiannya. Biasanya ini kejadiannya sama yang udah mulai berumur ya. Benar. Ya, jadi asal lihat terlalu percaya, overtrust ya. Overtrust itu kan nggak baik ya. Benar. Pencet, bobol, datang ke BRI, padahal ternyata pelaku skimming gitu kan. Setelah kita investigasi, korban skimming. Iya. Biasanya juga mereka saking pelupanya nih nulis password ATM-nya kadang bukan juga ditulis. Maksudnya bukan hanya di foto, tapi ditulis di belakang kartu ATM. Jadi kalau orang yang dapat kartu ATM-nya ya udah sekalian dapat PIN-nya gitu ya. Benar. Nah, ini bahaya ya, edukasi juga buat kita ya. Jadi jangan sampai dipoto, yang penting diingat dulu gitu ya. Nah, dari yang hal kecil aja diingat, mungkin 1 2 3 4 5 seterusnya nggak apa-apa, tapi yang penting bisa diingat, itu aja sih. Benar sekali, Pak Maria. Nah, apa dampak nyata dari literasi keuangan digital ini terhadap perekonomian masyarakat nih? Terkhususnya saat ini kita di Deli Serdang deh contohnya. Pasti perekonomian kan pasti tumbuh ya. Kenapa? Karena dulu kan terbatas akses dan jarak. Simpelnya saya kasih contoh begini Pak, saya jualan toko baju. Pada saat dulu secara offline saya jualannya, cakupan yang bisa saya lingkup paling hanya radius 5-10 km dari wilayah toko saya. Nah, sekarang setelah saya jualan online, terus pembayarannya juga udah bisa online, akses saya udah unlimited. Tinggal teknik marketing saya yang menjadi pembeda dengan toko-toko lain gitu. Artinya kesempatan untuk menghasilkan cuan kan gitu ya. Benar. Nah, itu semakin lebar, tidak terbatas oleh akses dan jarak tadi. Nah, kalau untuk kolaborasi nih dari BRI bersama UMKM ini seperti apa nih Pak? Nah, kalau kita BRI sendiri, alat buat bertransaksinya Brimo-nya udah komplit. Bisa bayar, transfer, dan lain-lain. Terus ke pedagangnya gimana dong? Kan benar. Nah, tentunya kita harus menyediakan alat akseptasi untuk mendukung transaksi digital ini. Simple aja, yang paling mudah itu yang di masyarakat sekarang itu adalah EDC dan KRIS. Kan gitu. Apalagi kalau sekarang trennya lebih ke KRIS ya. Termasuk saya sendiri, pas bayar itu daripada ngeluarin dompet, cabut kartu, buat transaksi EDC udah lebih enak, KRIS bisa scan selesai, kan gitu. Nah, itu yang juga sudah kita lebarkan untuk masyarakat Deli Serdang. KRIS kita itu sekitar saya angka pasti kurang ingat 1.700-an. Dan edisi itu, karena edisi itu kan sifatnya retail ya, memang merchant-merchant yang udah mulai naik kelas, Bonafit, itu sekitar 200 ke 300. Yang aktif ya, ini saya cerita yang aktifnya aja. Yang memang digunakan untuk kegiatan usahanya. Masih 200-300 sebenarnya, tapi sudah lumayan banyak ya. Untuk Deli Serdang ya? Deli Serdang ya. Tapi memang ada problema yang masih berkecamuk ya. Artinya, mending cash. Yang satu lagi adalah mending
uang digital gitu ya. Sebenarnya kalau dari Bapak Mario sendiri nih, kalau banyak nih pemirsa yang nonton kita, seperti apa sih sebenarnya membedakan dua hal ini dan bagaimana supaya Bapak Mario sendiri mengajak teman-teman untuk memilih lebih ke uang digital dan apa lebih keuntungan dari keduanya gitu. Mungkin ada pasti ada dong kekurangan kelebihannya gitu Pak. Benar. Kalau keuntungan sih pasti saya lebih setuju cashless ya. Cashless society itu kan lebih penting. Kenapa? Satu, dari sisi negara menghemat biaya cetak uang kertas ya. Kan Benar. Dari sisi negara. Benar, ya. Terus dari sisi kedua, dari sisi pedagang, menghindari uang palsu. Benar, ya. Ya kan? Ya. Apalagi pom bensin kan. Ya. Pom bensin itu dengan transaksinya yang jumlah transaksi ya, bukan nominal transaksi itu. Jumlah transaksi. Satu orang bisa ngisi bensin itu mungkin lebih dari 500, 600 kendaraan. Nah, kan mungkin ada bisa terjadi kemungkinan terselip upal. Benar. Ya kan? Nah, buat si nasabahnya sendiri yang jajan nih, keuntungannya apa? Menghindari kembalian permen. Iya. Setuju. Ya kan? Ketika belanjanya 19.700. Kan nggak ada tuh, sulit kita uang 19.700 ya. Kita kasih 20.000, baliknya permen. Nah, jadi kalau kita dengan menggunakan kris, transaksi melalui Brimo, kan itu kita bisa bayar sesuai nominal yang kita nominalnya. Iya, kan nggak mungkin kan permennya udah dikumpuli banyak baru bayar lagi kan. Wah, saya mau belanja bayar pakai permen. Kan nggak mungkin itu. Iya benarnya. Jadi udah tahu nih kita ya perbedaannya dan plus minusnya nih. Nah, ini edukasi juga buat masyarakat Deli Serdang juga ya, terkhusus yang nonton kita nih. Nah, bagaimana nih bentuk sinergi sendiri dari Bank BRI bersama pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini, Pak Mario? 2026 awal ini harusnya Pemkab kita sendiri juga punya program TPKAD ya. TPKAD, percepatan akses keuangan digital kan. Nah, kita juga sebagai Himbara perbankan pasti selalu full support. Supportnya itu mulai dari kegiatan inklusinya, menjangkaunya, menyediakan alat transaksinya, bahkan kita sekarang kan di Brimo sendiri, ketika kita mau buka rekening nggak usah ke kantor lagi. Nggak usah, tinggal kita download aplikasi, ikuti langkah-langkah yang diberikan, maka kita langsung bisa buka rekening. Nah, campaign pasti kita tetap laksanakan. Campaignnya itu yang pertama melalui media sosial ya tentunya ya. Apalagi orang zaman sekarang dalam 1 jam itu kayaknya udah sulit nggak megang handphone. Iya, pasti kita mainnya di media sosial dulu. Melalui akun-akun resminya BRI, pop-up resminya BRI. Terus yang kedua kegiatan kita itu ya melalui salah satunya podcast ini kan podcast, gitu ya. Kan salah satunya podcast ini juga. Ini kan betul alat campaign kita ke masyarakat bahwa oh digitalisasi itu menguntungkan, baik gitu, baik adanya. Nah, tapi tetap kegiatan offline juga kita lakukan. Di beberapa titik saya pernah event salah satunya yang mungkin yang paling digemari masyarakat sekarang ya, kan sekarang kan pelari-pelari culture itu kan banyak ya. Benar ya. Iya, benar culture. Nah, jadi kita pernah beberapa kali bikin event di Lapangan Merdeka di Medan. Nanti kita akan cobalah buat di sini ya. Kita coba buat juga di sini. CFD-an, Car Free Day, kita bikin event senam, zumba, lari. Nah, itu dengan kita branding dengan Brimo. Jadi, setiap kita aktivasi Brimo, transaksi dengan Brimo, ada benefit-benefitnya, dapat diskon, dapat free merchandise gitu. Nah, ini kan gerakan-gerakan yang sebenarnya bisa menarik minat masyarakat ya untuk wah, lebih seru nih ternyata digital nih. Benar. Promonya banyak nih, hadiahnya banyak nih. Jadi masih kita gunakan beberapa skema untuk melakukan campaign ke masyarakat. Kita tunggu loh, Pak. Siap. Ya, tadi juga ada satu poin yang sempat terbesit sama Kelvin ya, bahwasannya mau ngingetin juga nih buat pemirsa di rumah, untuk penarikan uang pun bisa menggunakan handphone gitu. Nggak usah harus kartu gitu ya. Benar. Karena biasanya kartu ini buat baby boomers itu sering hilang lah ya, ketinggalan ya gitu ya. Jadi tetap pakai handphone doang juga udah bisa melakukan penarikan. Sudah bisa. Kalau memang ada beberapa kita kebutuhan mendesak yang harus menggunakan uang tunai, kita tetap bisa menyediakan fasilitas tarik tunai melalui Brimo.
bisa di ATM, bisa di kantor BRI ataupun Indomaret. Boleh nggak sih sebut mereknya? Boleh. Nanti dipotong. Nggak apa-apa. Ya, tapi itu ya, jadi poin pentingnya itu lah. Biasanya ibu bungkus kan biasanya sering ketinggalan Pak, ya, atau Iya, lupa PIN gitu ya. betul. Nah, dibantu, dipermudah oleh handphone. Nah, itu dia. Jadi buat kamu yang belum download Brimo segera ya. Wajib download gitu. Nah, tips dari BRI nih untuk masyarakat agar terhindar dari penipuan atau kejahatan digital. Ya, tadi seperti yang udah kita bahas ya Pak Kelvin ya. Yang pertama intinya kan di PIN dan password. Ya. Kalau untuk si nasabah, jangan pernah menyebutkan atau memberikan yang sifatnya kerahasiaan diri sendiri, PIN, password, OTP kepada pihak lain manapun. Benar. Ya, karena itu dengan kita memberikan itu secara tidak langsung kita memberikan akses kepada dia untuk berkuasa atas rekening kita yang ada di aplikasi Brimo. Nah, kehati-hatian dalam bertransaksi juga penting gitu. Kehati-hatian dalam transaksi, kita belanja online, kita nggak kenal main transfer aja, ternyata penipuan. Pastikan juga ya di tempat kita belanja itu trusted seller kan. Kalau anak muda zaman sekarang udah bisa tahu itu, udah bisa tentuin sendiri kan yang trusted seller itu yang gimana gitu kan. Nah, yang terakhir yang pasti jangan pernah men-save apapun di handphone yang berkaitan dengan username dan password. Nah, karena kita nggak tahu nih, kita ada secara lalai ternyata mengklik atau menekan link tautan atau APK apapun yang tanpa kita sadari gitu ya. Nah, ketika dia sudah punya akses ke handphone kita dan di situ ada save-nya itu, save username password, maka otomatis dia sudah punya akses untuk membobol rekening kita. Nah, ini sih yang paling penting. Kalau secara pondasi keamanan kita mudah-mudahan ya aman lah. Benar, mudah-mudahan aman ya. Iya, Tapi boleh diceritain udah tebel lah. tebel ya. Tapi boleh diceritain dikit nggak, pernah nggak ada pengalaman yang mungkin kesalahan atau kelalaian dari nasabah nih Pak, tapi mereka mungkin kurangnya literasi tentang keuangan digital ya. Mungkin yang pernah Bapak hadapi, pernah nggak dari mereka kelalaiannya, akibat kelalaiannya menyalahkan pihak bank gitu, pernah nggak sih? Yang pasti ketika nasabah kehilangan uang, yang pertama dikomplain adalah banknya. Benar, benar ya. Itu sudah kemungkinan besarnya seperti itu gitu kan. Nah, tapi kan kita coba tenangin dulu, baru kita trace, gali informasi, kita periksa, kita cek, dan rata-rata yang saya pernah temukan itu ya memang itu korban skimming, bukan korban skimming, korban phishing. Nah, korban phishing. Nah, jadi ada akses yang dia berikan kepada si fraudster untuk mengakses rekening dia. Rekeningnya gitu ya. Oke, mungkin tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam memahami layanan keuangan digital. Ya, mungkin dari pihak bank udah selalu ngedukasi ya tentang literasi tentang keuangan digital, tapi masih belum kurang dipahami oleh masyarakat ini. Iya. Apakah ini menjadi salah satu tantangan? Jadi ketika kita memasarkan digital banking ya, pasti masih ada aja ya yang tidak mau menerima. Pertama mungkin generasi boomers ya, yang udah tua ngapain lah lagi kan gitu ya. Itu ya memang kan kita nggak bisa paksa. Terus tantangan keduanya di masalah kemauan diri sendiri. Kemauan diri sendiri itu gimana ya? Karena dia ada juga yang kita temukan itu merasa sudah nyaman dengan kegiatan fisik yang sudah berpuluh tahun kan. Selama ini kan kegiatan fisik ini kan percepatannya kan setelah COVID ya. Jadi merubah perilaku itu masih sulit. Walaupun pasti cepat atau lambat saya percaya ini akan migrasi pada waktunya gitu. Enggak generasi sekarang, generasi berikutnya pasti akan semua orang beralih ke digital banking. Kalau di kita sendiri ya untuk menghadapi tantangan yang belum mau digital banking itu, yaitu dengan kita tetap sediakan aja agen briling. Jadi ya udah ketika dia mau
aku mau tarik tunai, mau store tunai, mau beli pulsa, tetap pakai ini ya sudah bisa dilayani di agen Briling itu tanpa perlu kemana-mana lagi. Nah, kalau dari pihak BRI sendiri nih Pak, kalau misalnya ada nasabah sana yang mungkin kehilangan uang nih, kira-kira mereka apa yang harus mereka lakukan? Kehilangan uang di rekening ya? Ya, tapi bentuk digital ya, dari apa ini? Dari keuangan digital. Ya, keuangan digital. Yang pertama pasti harus laporkan ke perbankan. Baru device atau handphone yang disinyalir korban phishing ini atau korban APK ini itu pasti harus dinonaktifkan dulu sinyalnya. Karena untuk mencegah si fraudster tetap bisa mengakses. Lapor ke perbankan untuk diblokir sementara, bisa itu melalui call center, akses tercepat lah yang mana yang bisa kita akses. Baru selanjutnya ya dia harus buat pengaduan kan. Benar. Ya ini untuk mengedukasi masyarakat juga. Tiba-tiba uangnya hilang langsung lari ke bank, ya bawa golok jangan. Semua ada stepnya ya, step by stepnya semua ada dan pasti dari pihak Bank BRI juga membantu. Jadi jangan takut untuk menggunakan uang digital ya. Nah jangan takut. Nah itu luar biasa ini dari Pak Mario langsung loh. Oke Pak Mario, yang terakhir mungkin nih, harapan BRI ke depannya terhadap tingkat literasi keuangan digital di Indonesia dan terkhususnya nih di Kabupaten Deli Serdang itu seperti apa? Ya harapan kita ya sama ya, kita berharap sih cashless society itu terbangun dengan baik ya. Benar. Peminimalisasian penggunaan uang cash itu harus disemaksimalkan mungkin dengan caranya cuma satu aja. Download aplikasi Brimo. Cuma itu aja ya. Kalau nggak paham atau apa, boleh datang ke kantor kita atau ke petugas-petugas kita, nanti kita bantu, kita dampingi. Tapi boleh deh mungkin sedikit, kalau memang ada nih dari BRI, ada nggak sih inovasi 2026 ini tentang keuangan digital ini yang bakal akan dilaksanakan Pak? Saya nggak tahu udah boleh ngomonginnya tuh. Spill tipis saja ya. Spill tipis ya. Brimo akan ada new skin-nya nanti. Oh, gitu. Ada new skin of Brimo. New skin of Brimo kita tunggu aja tanggal mainnya. Kita tunggu. Nanti offline saya sampaikan ke Pak Kelvin. Ya ini kabar baik nih buat Sobat Bank BRI ya. Jadi tungguin aja Pak ya. Tungguin aja karena pasti tentunya itu akan lebih mengakomodir segala kebutuhan masyarakat ya. Ditunggu aja. Jangan sekarang. Oke deh, luar biasa podcast kita hari ini. Terima kasih buat Pak Mario. Terima kasih Pak Kelvin. Ya sudah hadir di podcast kita. Nanti kita undang lagi, kita bahas tema yang tidak kalah menarik ya Pak. Tapi ini luar biasa, memang menarik ya tentang literasi keuangan digital. Karena memang sekarang kehidupan kita semua serba digital Pak ya. Benar. Tapi masih banyak yang masih belum paham dan juga mungkin salah menggunakannya. Nah di sini kita juga belajar dan saling mengedukasi masyarakat ya Pak. Luar biasa, sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kelvin. Oke, luar biasa buat masyarakat luas Deli Serdang. Kita bisa belajar bahwa keuangan digital memberikan kemudahan bagi kita semua ya, tapi juga membutuhkan kehati-hatian, dan yang paling penting kita harus terus belajar agar tidak tertinggal. Dan berakhir sudah podcast kita hari ini dengan pembahasan literasi keuangan digital. Dan mari kita dukung terus program dan misi-misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi masyarakat yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata saya Kelvin, mewakili Bapak Mario Huta Barat dari Kominfostan, seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Salam Deli Serdang, sehat.